Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Rita Desturina MAG selaku dosen pengampu mata kuliah tahsin, dan juga tak lupa pula teman-teman saya di kelas PIA yang saya rindukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum mad, di mana huruf-huruf mad terbagi menjadi 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian hukum mad terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Dimana mad tabi'i ini adalah jika ada alif mati sebelumnya huruf berharokat fathah dan ya mati sebelumnya huruf berharokat kasroh, dan juga waw mati sebelumnya huruf berharokat dhammah. Dan sesudahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, dan tasjid. Panjang bacaan mad tabi'i ini yaitu 2 harokat. Sini ada contohnya, saya bacakan, yaitu qala, yaqulu, qila. Kemudian mad far'i ini huruf mad yang bertemu dengan hamzah, sukun, dan tasjid. Mad far'i terbagi menjadi 13 cabang. Yang pertama mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad badal, mad iwad, mad lazimu tsaqqal kalimi, mad lazimu khaffaf kalimi, mad lazimu tsaqqal harfi, mad lazimu khaffaf harfi, mad layyin, mad silah, mad farqu, dan mad tamkin. Pertama, mad wajib muttasil, yaitu terjadi jika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dimana mad wajib muttasil ini panjang bacaannya yaitu 4 atau 5 harokat. Perlu diketahui bahwa jika ada huruf mad bertemu dengan hamzah itu panjang bacaannya 4 atau 5 harokat. Sedangkan jika huruf mad bertemu dengan huruf sukun atau tasjid, panjang bacanya 6 harokat. Nah, di sini kita lihat mad wajib muttasil yaitu terjadi jika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, yaitu jadi panjang bacaannya 4 atau 5 harokat. Contoh bacaannya sini kita bisa lihat, saya bacakan jaa, su'a. Kemudian yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Misalnya mad tabi'i di satu kalimat, kemudian hamzahnya di kalimat yang lain. Panjang bacaannya 4 atau 5 harokat. Contohnya, saya bacakan inna anzalnahu qu anfusakum.
Kemudian yang ketiga, mad arid lisukun. Terjadi ketika mad tabi'i, ketika ada mad tabi'i di akhir kalimat, di penghujung kalimat, bertemu dengan huruf hidup. Panjang bacaannya yaitu 2 atau 4 atau 6 harokat. Ini mad arid lisukun terjadi jika diwakafkan pada akhir kalimat. Pada akhir kalimat ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Kita ambil contohnya di sini dengan panjang bacaan, misalnya 2 harokat. Saya bacakan Al-kitab, alim. Kemudian yang keempat, mad badal. Mad badal terjadi ketika ada huruf hamzah. Mad badal ini dalam artian berarti pengganti. Terjadi ketika ada huruf hamzah yang berharokat fathah tegak, berharokat baris tegak, berbaris tegak. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya saya bacakan Adama, Amana. Kemudian yang kelima, mad iwad. Mad iwad terjadi ketika kita temukan pada akhir kalimat ada huruf di ujung huruf itu berharokat tanwin fathah. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya saya bacakan alima, hakima. Ada pengecualian pada mad iwad, yaitu ketika kita temukan huruf di penghujung kalimat ini pada ujung katanya, yaitu berharokat fathah tanwin tapi hurufnya tak marbutoh. Itu tidak bisa disebutkan sebagai hukumat, karena ketika diwakafkan pada kata tersebut, di mana pada ujung hurufnya yaitu tak marbutoh berharokat fathah tanwin, ketika diwakafkan menjadi misalnya contoh bacaannya sholatan, jika diwakafkan menjadi sholah. Kemudian yang keenam, mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi terjadi ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, di mana panjang bacaannya yaitu 6 harokat. Contohnya saya bacakan at-tammah, al-haqqah. Kemudian yang ketujuh, mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi terjadi ketika kita temukan mad badal bertemu dengan sukun, huruf sukun. Mad badal bertemu dengan huruf sukun. Panjang bacanya 6 harokat. Dan contohnya saya bacakan al-an. Kemudian yang ke-8, mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi ini kita bisa temukan ketika kita melihat pada permulaan surah, yaitu pada huruf tersebut ada tanda bendera seperti bendera di atasnya, dan huruf-huruf itu seperti huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim.
Kemudian kita bacakan panjang dengan 6 harokat. Seperti pada contoh bacaan ini, saya bacakan alif lam mim, lam dan mim. Kemudian contoh bacaan yang lain yaitu hamim. Kemudian yang ke-9 mad lazim mukhaffaf harfi, di mana kita temukan pada permulaan surah juga, tetapi yang dibaca pendek, yaitu kita panjang bacanya 2 harokat. Kita bisa lihat contoh bacaannya seperti pada permulaan surat kita temukan bacaan Toha. Huruf-hurufnya yaitu ha, ya, to, ha, dan ro. Ketika kita temukan huruf tersebut di permulaan surah, biasanya berharokat tegak, berbaris tegak, fathah tegak. Panjang bacaannya 2 harokat, seperti tadi contohnya Toha. Kemudian yang contoh bacaan yang lain Yasin, nah, pada huruf ya-nya. Kemudian yang ke-10 yaitu mad lain. Mad lain terjadi ketika kita temukan waw mati atau ya mati yang sebelumnya huruf berharokat fathah, kemudian sesudahnya huruf hidup, kemudian kalimat tersebut diwakofkan, dan panjang bacaannya 2 atau 4 atau 6 harokat. Contoh bacaannya saya bacakan kita ambil yang 2 harokat. Saya bacakan contohnya khauf, wassaif. Kemudian matsilah ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Matsilah qasirah yaitu ketika kita temukan huruf ha berharokat berbaris kasrah tegak atau berbaris dhammah terbalik. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat, seperti contohnya yaitu saya bacakan innahu bihi. Kemudian jenis yang kedua yaitu matsilah tawilah. Matsilah tawilah ini kita temukan ketika kita menemukan kalimat yang ada huruf ha, seperti tadi ha. Kembali sebelumnya matsilah qasirah. Matsilah qasirah ini ada pengecualian, yaitu ketika kita temukan ha berharokat fathah, kasroh, dhammah, dan sebelumnya itu huruf mati, itu tidak bisa disebut mad. Seperti contohnya fihi, karena tidak dibaca panjang. Kemudian juga ketika huruf ha bertemu dengan huruf ha ini bertemu dengan huruf sukun, seperti contohnya lahul mulku.
walahul hamdu. Nah, itu tidak kita kita tidak sebutkan itu huruf jenis mad karena tidak dibaca panjang. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu mad tawilah. Kita bisa temukan mad tawilah ketika kita menemukan huruf H berharokat kasrah tegak atau dhammah terbalik bertemu dengan hamzah, di mana panjang bacaannya yaitu 4 atau 5 harokat. Kemudian contohnya saya bacakan bihi ayyadriba, bihi ayyadriba. Kemudian selanjutnya mad farqu. Mad farqu ini terjadi ketika kita temukan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasjid. Panjang bacanya 6 harokat. Kita ambil contoh. Ini contohnya saya bacakan az-zakaraini qul Allah. Kemudian yang terakhir mad tamkin. Mad tamkin ini ketika kita temukan dalam satu kalimat ya bertemu dengan ya. Dalam satu kalimat itu kita temukan 2 ya. Ya bertemu dengan ya, yang yaitu di mana ya pertama berharokat kasroh dan bertasjid. Kemudian ya yang kedua berharokat sukun. Seperti pada panjang bacaannya terbagi seperti pada contohnya jika kita temukan pada tengah kalimat panjang bacaannya 2 harokat. Namun jika kita temukan pada akhir kalimat itu bisa 2 atau 4 atau 6 harokat. Kita ambil contoh pada tengah kalimat. Saya bacakan huyyitum. Kemudian pada akhir kalimat contohnya saya bacakan ummiyin. Atau saya ambilnya 2 harokat. Yang tadi 4 harokat. Saya ambil 2 harokat pada akhir kalimat. Saya bacakan ummiyin. Kemungkinan itulah hukum mad, di mana terbagi menjadi 2 jenis, mad asli dan mad far'i. Dan mad far'i terbagi menjadi 13 cabang. Kemungkinan itu saja yang dapat saya jelaskan terkait hukum mad. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya terkait hukum mad atau kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan video ini saya buat sebagai pengumpulan tugas ujian akhir semester yang saya jalani semester 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Pendidikan Agama Islam mata kuliah tahsin. Dan kemungkinan itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.